Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ani Sulistiawati, NPM 216910357 dari kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video kepramukaan dan UKSD-SD dengan judul materi Kesehatan Mata dengan dosen pengampu Bapak Nofri Ghazali, SPD MPD. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian mata. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Dengan adanya cahaya ini, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Selanjutnya yaitu ada pengertian kesehatan mata. Mata adalah panca indera manusia yang sangat penting atau esensial dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kesehatan mata sangatlah penting. Mata yang sehat selalu menjadi dambaan orang-orang. Namun, fungsi penglihatan dapat berkurang akibat gaya hidup yang kurang baik. Dapat dibayangkan jika kita mengalami kerusakan mata atau kebutaan, kita tidak dapat menikmati dan merasakan betapa indahnya alam semesta ini. Kenyataannya, kita sering lupa untuk melakukan perawatan mata. Padahal seperti halnya bagian tubuh yang lain, mata mungkin saja terkena gangguan atau masalah kesehatan. Gangguan-gangguan tersebut bisa disebabkan oleh udara yang tidak bersih atau terpolusi, radiasi sinar matahari, radiasi akibat terlalu lama di depan komputer, dan gangguan-gangguan lainnya. Selanjutnya yang C, bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama ada organ luar yang terdiri dari bulu mata berfungsi menyaring cahaya yang akan diterima. Setelah itu alis mata berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Selanjutnya kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. 2. Organ luar yang terdiri dari yang pertama yaitu ada kornea, merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Fungsinya melindungi bagian sensitif di belakangnya, membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua itu ada sklera, merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Yang ketiga ada pupil dan selaput pelangi. Dari kornea, cahaya akan ditembuskan ke pupil. Fungsi pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi di sekelilingnya. Selaput pelangi berfungsi sebagai diafragma. Selaput pelangi inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Yang keempat yaitu lensa mata. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang lebih jauh atau cahaya datang dari jauh, lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, cahaya datang dari dekat, lensa mata akan menebal. Selanjutnya yang kelima yaitu aqueous humor, bagian mata yang berupa cairan yang terdapat di antara kornea dan selaput lensa mata. Fungsinya menjaga bentuk kantong depan bola mata. Yang keenam, vitreous humor, merupakan cairan bening dan kental yang terdapat di antara lensa mata dan retina. Fungsinya untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata. Selanjutnya yaitu retina atau sekiput jala. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik. Fungsi retina menerima bayangan dan untuk melihat benda. Selanjutnya yaitu ada fovea atau bintik kuning. Fovea berupa bagian yang mengandung sel-sel kerucut. Fungsinya sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Selanjutnya ada bintik buta, tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata.
tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Selanjutnya ada badan silia, berupa otot melingkar dan otot radikal yang terdapat pada ujung depan lapisan koroid yang membentuk penebalan. Fungsinya menyokong 3 lensa dan mensekresikan aqueous humor. Yang terakhir yaitu saraf optik, saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Selanjutnya bagian yang D, macam-macam penyakit pada mata. Adapun beberapa macam penyakit pada mata yang dapat mengurangi fungsi dari mata itu sendiri. Berikut adalah macam-macam penyakit pada mata. Yang pertama itu ada miopia. Miopia atau mata minus merupakan salah satu kelainan refraksi yang banyak kita jumpai saat ini. Pada penderita miopia, mata hanya dapat melihat benda-benda dekat secara jelas dan akan buram jika melihat benda yang letaknya jauh. Yang kedua yaitu presbiopia. Presbiopia atau mata tua terjadi akibat hilangnya kekenyalan lensa sehingga menyulitkan lensa untuk menjadi cembung saat untuk melihat dekat. Keluhan yang sering timbul adalah sukar melihat tulisan kecil dalam jarak dekat sehingga penderita akan menjauhkan kertas yang akan dibaca untuk mendapatkan tulisan yang lebih jelas. Penderita presbiopia banyak terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Yang ketiga ada astigmatisme. Astigmatisme atau silindris yaitu sinar yang masuk mata tidak dipusatkan pada satu titik, tetapi tersebar. Hal ini dapat terjadi akibat permukaan kornea yang tidak merata. Penderita mata silinder sering mengalami keluhan seperti melihat cermin yang tidak rata. Keempat ada glaukoma. Glaukoma adalah suatu kondisi ketika tekanan bola mata lebih tinggi dari normalnya. Glaukoma sering disebut sebagai si pencuri penglihatan karena pada penderita glaukoma akan terjadi kerusakan bertahap pada lapisan serabut saraf. Kerusakan serabut saraf tersebut perlahan akan menyebabkan menyempitnya lapangan pandangan dan berakhir dengan kebutaan. Selanjutnya yang terakhir cara menjaga kesehatan mata. Mengingat pentingnya fungsi mata, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata, antara lain 1. Periksakan mata secara rutin. Pemeriksaan mata ini sangat penting dilakukan bila Anda memiliki riwayat penyakit mata yang diturunkan secara genetik dari orang tua ke anak. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit mata yang berkaitan dengan pertumbuhan usia seperti degenerasi makula, glaukoma, dan katarak. Yang kedua yaitu konsumsi makanan bergizi. Untuk menjaga kesehatan mata, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega 3. Beberapa nutrisi di atas diketahui dapat menangkal masalah mata terkait usia, misalnya katarak dan degenerasi makula. Selanjutnya yang ketiga, hindari paparan sinar ultraviolet. Tak hanya kulit, mata juga perlu dilindungi dari efek berbahaya sinar ultraviolet. Hal ini karena mata yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet lebih beresiko mengalami katarak, degenerasi makula, kornea terbakar, dan bahkan kanker mata. Yang keempat, hentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit katarak, degenerasi makula, dan kerusakan saraf optik yang mampu menyebabkan kebutaan serta merusak retina mata. Oleh karena itu, bila Anda seorang perokok aktif, hentikan kebiasaan merokok melalui sekarang juga. Yang kelima yaitu hati-hati saat menggunakan make up. Pastikan untuk mencuci wajah hingga bersih sebelum dan setelah memakai make up. Jika mengalami iritasi atau infeksi mata ketika mengenakan make up, hapus riasan dan segera periksakan diri ke dokter. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu olahraga secara rutin. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi risiko penyakit mata
dan bahkan menurunkan risiko kehilangan penglihatan akibat tekanan darah tinggi, diabetes, dan kadar kolesterol yang tinggi. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat materi kesehatan mata dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.